Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah. Ya, akidah ini bagaimana pembahasan akidah, ya. Yang kemarin kita telah bahas tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kenapa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya apa? Dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada saya atau kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Itu hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya agar supaya menyembah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita, jin dan manusia, ya. Jadi itu dia alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Yang kedua, pembahasan materi kita yang kedua adalah bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala setelah kita sampaikan tadi menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Sekarang pertanyaan, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan disertai niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Apa itu? Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Yaitu apa? Ikhlas. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an, surat Al-Bayyinah ayat ke-5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ya. Mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas kepadanya. Ya, itu yang syarat pertama yang harus kita jalankan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun," ay mardud. Barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka amalannya ditolak, ya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Barang siapa yang berbuat sesuatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka amalan itu tertolak, ya. Maksudnya apa? Adalah
Yang kedua, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai perintah Rasulullah, sesuai metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh di luar perintah Rasulullah. Misalkan apa? Kita sholat, kita sudah melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas kita. Tapi sholat zuhurnya 5 rakaat. Ya. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sesuai sunnah Rasulullah, tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun kita ikhlas melaksanakannya, itu tertolak, ya. Tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia. Tadi bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Ya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ya. Dalilnya apa? Surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Itu dia, mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan ketaatan atau memurnikan ketaatan kepadanya. Ya. Itu dia ikhlas. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, ay mardud. Ya, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada atas perintah kami padanya, maka amalan itu tertolak, mardud, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amalan itu harus ikhlas dan sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada 3 di antaranya. Tidak ada yang lain. Kalau antum sudah ikhlas tapi tidak sesuai sunnah Rasulullah, tertolak. Antum sudah sesuai sunnah Rasulullah, antum mengerjakan sholat asar 4 rakaat, ya, sesuai sunnah Rasulullah SAW, sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi antum tidak ikhlas melaksanakannya, juga tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Juga tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini paham anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada lagi yang tidak paham, ya. Tidak ada lagi yang tidak paham, ya. Yang pertama tadi tentang akidah kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Karena kita diperintahkan hanya untuk beribadah kepadanya. Dalilnya sudah kita sebutkan, tolong itu dihafal, ya. Dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya juga kita sebutkan dan itu juga dihafal, ya. Dihafal dalil-dalilnya. Dihafal dalil-dalilnya, iya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Itu dia. Baik, ya anak-anak ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini pertemuan kita, insyaallah kita lanjut di minggu yang akan datang, ya, tentang akidah ini.
Insyaallah besok kita masuk ke pelajaran fikih ya. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naqulu ala ma tasma'un. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.